Baik, selamat datang, selamat bergabung kembali. Pada video kali ini kita bersama-sama membahas tentang materi internet, di mana akan ada beberapa bahasan yang akan kita bahas bersama-sama. Di antaranya mulai dari sejarah dan perkembangan internet, karakteristik dunia maya, pentingnya etika di dunia maya, dan juga etika menggunakan internet. Apa itu internet? Pertanyaan ini akan terjawab nanti, di mana internet bisa didefinisikan sebagai jaringan komputer yang terhubung secara global, di mana lahir pada tahun 69. Ini bermula dari riset yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan Amerika, di mana mereka memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset inilah yang kemudian dikenal sebagai ARPANET. Pada tahun 70-an, berbicara mengenai sejarah internet, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain, sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Kemudian, pada tahun 72, lahirlah Telnet dan juga email. Telnet dibangun sebagai cara untuk berkomunikasi dengan komputer remote. Kemudian email diperkenalkan pada tahun 72, di mana pada tahun yang sama icon juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan atau pada. Kemudian pada tahun 73 ARPANET mulai dikembangkan keluar Amerika Serikat, di mana Computer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Kemudian juga pada tahun 73 lahirlah File Transfer Protocol. Selanjutnya ada peristiwa unik di sini, di mana ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan email dari Royal Signal dan radar di Malvern, setahun kemudian sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan. Karena komputer yang membentuk jaringan semakin hari semakin banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Lahirlah pada tahun 82 Transmission Control Protocol dan Internet Protocol yang kita kenal semua. Kemudian untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada, maka pada tahun 84 diperkenalkanlah sistem nama domain yang kita kenal dengan istilah DNS, Domain Name Server. Kemudian DNS ini mengizinkan kita untuk memberi nama kepada sebuah alamat host, di mana tidak lagi berupa angka numerik. Kemudian pada tahun 90-an muncullah istilah World Wide Web, di mana Tim Berners-Lee memperkenalkannya kepada dunia, di mana ini adalah merupakan cikal bakal dari internet yang berkembang saat ini. Pada tahun 93 muncullah Mosaic atau Netscape, di mana ini adalah browser pertama yang didesain oleh mahasiswa lulusan University of Illinois. Ini adalah timeline dari internet, di mana mulai tahun 68 sampai dengan 96, lebih dari 50.000 jaringan beroperasi di dalam internet. Lalu muncullah pertanyaan, duluan mana, internet atau World Wide Web?
Seharusnya sampai di sini pertanyaan ini bisa dijawab dengan mudah. Duluan internet atau www. Nah, berbicara mengenai komponen-komponen pendukung layanan internet, ada istilah World Wide Web, di mana pertama kali ditemukan oleh Tim Berners-Lee, seperti yang disebutkan sebelumnya. Menggunakan internet, komputer bisa terkoneksi satu sama lain. Mereka bisa berkomunikasi satu sama lain, di mana file publik di dalam komputer bisa dibaca melalui komputer yang lain di luar sana. Ada istilah HTML, di mana ini adalah bahasa yang digunakan untuk membuat website. Ada URL, Universal Resource Locator. Ini adalah nama file yang berada di komputer remote, di mana ada contoh di sini uhb.ac.id/index.php. Ini adalah alamat dari URL. Berbicara mengenai URL, ini adalah alamat URL, di mana HTTP ini adalah sebagai protokolnya. Kemudian domain name meliputi uhb.ac.id. Kemudian ada lokasi page-nya sampai dengan index.php. Ini adalah file name-nya, nama file yang dituju, yang diakses. Nah, komponen yang lain adalah HTTP. Berbicara mengenai protokol, HTTP kepanjangannya adalah Hypertext Transfer Protocol, di mana digunakan untuk mentransfer data melalui jaringan. Terdapat dua jenis HTTP pesannya, yaitu request dan respon. Kemudian ada juga sekarang ini istilah HTTP dan HTTPS, di mana yang membedakannya adalah HTTPS sudah menggunakan koneksi yang terenkripsi, diamankan dengan menggunakan sertifikat SSL, sementara HTTP biasa belum menggunakannya. Kemudian berbicara mengenai domain, di sini ada beberapa generik domain, di mana .com yang mungkin biasa kalian jumpai. .com ini adalah komersial, yang artinya komersial. Kemudian .edu untuk pendidikan, sampai dengan .urg untuk organisasi. Kemudian ada juga domain untuk mengindikasikan bahwa itu adalah sebuah negara, di mana ada satu contohnya, ada .id, itu adalah dari Indonesia, .uk sampai dengan .au Australia. Mungkin di luar sana kalian bisa mencari tentang berbagai macam domain. Kemudian, untuk mengakses internet, kita membutuhkan sebuah web browser. Pada tahun 1993, Mosaic adalah browser yang pertama kali diciptakan, yang kemudian berkembang menjadi Netspace. Di mana web browser ini adalah program yang akan memungkinkan kita untuk melihat sebuah halaman website di dalam sebuah komputer. Browser akan menghubungkan komputer dengan internet dan mengizinkan seseorang untuk melakukan pencarian di internet, surfing di website. Komponen lainnya adalah search engine. Kita seringkali menjumpainya ketika kita ingin mencari suatu informasi di internet. Mungkin kalian sudah sering menjumpai, ada Google di sana, ada Yahoo, sampai dengan DuckDuckGo, dan yang lainnya. Kemudian, bagaimana internet itu bekerja? Ini adalah ilustrasinya, di mana untuk mengakses sebuah file pencarian, kalian akan dihubungkan melalui beberapa protokol sampai dengan kalian terhubung kepada sesuatu yang kalian tuju. Di mana router ini akan menentukan bagian mana yang akan kalian lewati untuk menuju internet server itu.
Nah, bisa disimpulkan internet di sini sebelum review lagi, internet merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia tanpa dibatasi jumlah unit. Jadi satu jaringan yang bisa saling mengakses. Kemudian dengan internet, suatu komputer dapat berkomunikasi secara langsung dengan komputer lain di berbagai belahan dunia. Ini adalah bentuk visualisasi dari internet. Bayangkan eh, sejumlah ribuan jutaan komputer terhubung satu sama lain. Ini adalah bentuk visualisasi dari internet. Berpindah ke bahasan selanjutnya, kita berbicara dunia maya, di mana ada karakteristiknya, di mana internet identik dengan cyberspace atau dunia maya, yang merupakan suatu ekosistem di mana semua tempat yang memiliki telepon, kemudian kabel koaksial, fiber optik, ataupun elektromagnetik, kemudian di mana hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang tahu pasti seberapa luas internet secara fisik. Ini adalah karakteristik dari dunia maya. Menurut Dyson pada tahun 94, karakteristik dari dunia maya adalah beroperasi secara virtual. Kemudian dunia cyber selalu berubah dengan cepat, dan itu pasti. Kemudian tidak mengenal batas teritorial. Dan juga ada istilah orang-orang yang aktif di dalamnya bersifat anonim, tidak memiliki identitas, tidak menunjukkan identitasnya, dan juga jangan lupa informasi di dalamnya bersifat publik. Lalu berbicara mengenai dunia maya, di sini kita harus melihat pentingnya etika di dunia maya. Karena internet telah hadir membentuk komunitas masyarakat tersendiri. Sebagai contohnya adalah yang dulu mungkin surat menyurat masih melalui pos secara tradisional, sekarang bisa dilakukan hanya dengan menggunakan sebuah komputer, di mana kalian hanya mengetik surat tersebut, kemudian terkirim pesan itu. Ini adalah beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya, di mana pengguna internet itu berasal dari berbagai negara dan budaya. Kemudian jangan lupa orang-orang di dalamnya adalah bersifat anonimus, di mana tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Berbagai macam fasilitas diberikan dalam internet, sehingga memungkinkan seorang untuk bertindak etis, di mana pasti ada aja beberapa penghuni yang iseng untuk melakukan hal-hal yang memang tidak seharusnya. Dan perlu diperhatikan juga adalah bahwa di dunia maya pengguna itu akan selalu bertambah. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara beretika di dalam internet. Netiquette ini adalah kepanjangannya adalah network etiquette, di mana bisa diartikan sebagai etika dalam berinternet, di mana perlu diketahui aturan etika sama pentingnya di dunia maya. Jadi internet sebagai sebuah kumpulan komunitas diperlukan aturan yang akan menjadi acuan bagi orang-orang sebagai pengguna internet, di mana aturan ini akan menyangkut batasan dan cara yang paling baik dalam memanfaatkan fasilitas internet seperti halnya di dunia nyata. Ada beberapa hal yang mungkin boleh dilakukan dan juga ada beberapa hal yang seharusnya tidak dilakukan. Contoh di sini hal-hal yang mungkin untuk tetap dilakukan adalah respect kepada privasi orang lain. Kemudian verifikasi dulu faktanya sebelum kita
menyebarluaskan. Dan jangan lupa untuk mengecek pesan dan juga membalasnya secara cepat gitu ya. Kemudian hal-hal yang mungkin tidak etis untuk dilakukan, contohnya misal mengumpat, kemudian memberikan ekspresi yang bisa negatif, kemudian membicarakan orang di belakang mereka. Itu adalah hal-hal yang harus dihindari dalam etika berinternet. Kemudian ada beberapa aturan yang ada pada etika berinternet, di mana salah satunya adalah amankan dulu diri Anda. Maksudnya adalah semua properti yang ada diamankan di komputer kalian dengan memasang antivirus ataupun firewall. Kemudian jangan terlalu mudah percaya dengan internet, sehingga Anda harus mudah mengunggah data pribadi Anda. Ingat di mana apa yang kalian unggah di internet itu akan menjadi publik, dan Anda harus betul-betul yakin bahwa data yang kalian unggah itu sesuai, dan juga Anda harus pastikan alamat URL yang Anda tuju telah terjamin keamanannya. Dan yang paling utama adalah hargai pengguna lain di internet. Jangan biasakan menggunakan informasi secara sembarangan. Hindari plagiarisme, kemudian jangan berusaha untuk mengambil keuntungan secara ilegal, misal melakukan kejahatan, pencurian nomor kartu kredit ataupun yang lainnya. Dan juga jangan berusaha mengganggu privasi orang lain dengan mencoba mencuri informasi yang ada, yang sebenarnya terbatas. Kemudian jangan lupa hindari menggunakan huruf kapital terlalu banyak, karena sebenarnya jika dilihat kurang etis penggunaannya. Jangan flaming, jangan manas-manasi, jangan trolling keluar dari topik pembicaraan ataupun memasang post yang tidak berguna saat kalian berforum. Beberapa yang harus dipertimbangkan juga etikanya adalah tidak ada yang lebih menjengkelkan daripada mencoba berbicara dengan seseorang yang asik dengan telepon ataupun komputer mereka. Remember that the real people take priority. Jadi, jika ada seseorang ada di ruangan bersama Anda, hentikan apa yang Anda lakukan dan lihat mereka. Mulai diskusilah dengan mereka. Jangan terpaku pada gadget Anda. Kemudian jangan menyebut nama orang, memaki, atau bahkan mengutarakan pendapat jika tidak ingin diketahui oleh yang bersangkutan. Ingat, jejak digital itu kejam. Semua yang ada di internet bisa dilacak, bisa ditrace. Selanjutnya, jika kamu tidak ingin menunjukkan di publik, jangan dibagikan secara online. Gambar pornografi, gambar mabuk, gambar penggunaan narkoba. Jika Anda memiliki masalah dengan orang lain, dengan bos Anda, orang tua, ataupun anak-anak Anda yang melihatnya sekarang, ataupun pada titik di mana di masa depan, janganlah mempostingnya secara online. Kemudian, bijaklah dalam berkirim file. Jangan penuhi grup Anda dengan file yang berukuran besar dan tidak bermakna. Don't overload system resource with enormous file. Kemudian, respect people privacy. Jangan teruskan informasi yang dikirimkan kepada Anda tanpa terlebih dahulu memeriksanya dengan pengirim aslinya. Cantumkan file asli, cantumkan sumbernya. Kemudian jangan lupa don't repost without checking the fact. Jadi jangan sebarkan berita hoax. Jika Anda tidak yakin dengan faktanya, tanyakan dulu kepada seorang yang tahu atau bisa mengetahuinya. Jadi pastikan fakta itu benar atau tidaknya. Ingat, ada patah bilang, sangat mudah untuk kehilangan akal sehat Anda tentang apa yang terjadi di sekitar Anda ketika menggunakan teknologi.
Jangan lupakan dampak positif yang dapat Anda buat, dapat Anda create dengan meletakkan gadget Anda. Mulailah melakukan percakapan tatap muka yang nyata dengan orang-orang di sekitar Anda. Sampai di sini, saya harap semuanya mengerti. Terima kasih, selamat berjumpa kembali. Salam.